Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Ma'mur yang Allah muliakan dan Allah berkahi. Puji dan syukur kita kehadirat Rabb kita Allah yang tiada hentinya menyentuh kita dengan rahmat, inayah, karunia, hidayah, kebaikan yang tidak pernah terputus. Allah berikan kita taufik untuk hadir dalam majlis ilmu di bulan yang disebutkan oleh para ulama lebih baik dari bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Bulan Allah yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Syahrullah Muharram. Dari sekian banyaknya bulan, cuma bulan ini yang Allah atau melalui lisan baginda Rasul menamakan bulan ini bulan Allah. Bulan haram pertama dalam tahun Hijriyah, dan puasa di bulan ini tentunya lebih baik dibandingkan puasa di bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Terkhususnya jamaah kaum muslimin, untuk besok saya ingatkan jamaah yang saya cintai karena Allah, puasa untuk hari Asyura besok yang disebutkan oleh baginda Rasul, ahtasibu 'ala Allah yukaffir sanatan qablaha, menghapus, menghilangkan dosa 1 tahun sebelumnya. Itu nikmat yang luar biasa jamaah, karena dalam kondisi sadar kita tahu begitu banyak dosa, keburukan, kesalahan yang sudah kita lakukan sepanjang tahun sebelumnya. Allah dalam hadis Imam Muslim, idza ahabba bi 'abdin khairan ista'malah. Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, kata Nabi, Allah akan memperkerjakan hamba itu. Wa masta'malahu ya Rasulullah, bagaimana hamba itu diperkerjakan? Baginda Rasul mengatakan, yuwaffiquhu lil khairi qabla al maut, diberikan untuknya taufik melakukan ketaatan dan kebaikan sebelum dia wafat. Apalagi Allah sentuh kita dengan musim kebaikan seperti ini. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali di saat seperti ini kita justru menzalimi diri kita sendiri dengan keburukan dan kemaksiatan. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar mencurahkannya ke Habib kita, baginda Rasulullah, yang kita harapkan syafaatnya di hari yang kita sangat butuh untuk syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjut kembali jamaah kaum muslimin kajian kitab tauhid fi dhaw aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan yang sudah mulai kita kupas di pertemuan sebelumnya, yaitu babun fi syafaati,
bab menyangkut atau tema menyangkut dengan syafaat. Di pertemuan sebelumnya, jamaah kaum muslimin, kita sudah sedikit merincikan apa itu syafaat. Asy-syaf'u, yang Allah bersumpah dengan sesuatu yang syafa'. Syafa' itu ganda. Kalau satu witr wal watr, kalau dua syafa'. Kalau dalam terminologi syariah, syafaat itu di pertemuan sebelumnya kita jelaskan menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Untuk analogi duniawi, supaya lebih bisa kita pahami tentang hakikat syafaat, sebelum kita berbicara tentang syafaat di hari kiamat, ketika Anda butuh kepada pejabat atau atasan yang ada di atas Anda itu, barangkali satu pendapat dari Anda tidak diterima, Anda cari orang ketiga, meminta orang yang kira-kira orang itu usulan dan masukannya diterima. Itu artinya syafaat. Kadangkala dalam perkara duniawi, jamaah kaum muslimin, syafaat ini kita lakukan untuk meringankan kemudaratan. Kena denda dari pemerintah sekian juta, kita cari syafaat, dikurangi. Atau untuk mendatangkan manfaat. Yang hana pilih jelaskan, katering terpubut. Pilih proyek hana selesai, tidak dapat, akhirnya kita cari orang ketiga itu. Kita ajukan nama kita kepada orang yang dikenal oleh pejabat. Itu syafaat secara bahasa. Di hari kiamat, jamaah kaum muslimin, kita sadar betul butuh untuk hal seperti itu. Saya butuh untuk Anda itu. Saya butuh untuk saudara saya, orang-orang beriman. Butuh itu. Hadis Bukhari Muslim atau dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah yang lebih panjang hadisnya. Ada hamba-hamba yang sudah Allah tetapkan untuk neraka. Sudah di dalam neraka dia. Fal'iyatubillah. Tiba-tiba saudaranya kaum mukminin yang disebutkan di awal hadis itu perdebatan dalam kebaikan yang terbaik yang pernah ada, kata Nabi. Perdebatan orang mukmin terhadap Rabb Allah, Tuhan mereka. Yang debat paling god, Pak. Debat-debat tanya Pak, kedai kopi debat bangai, Pak. Mejem-jem tadu hasil hana, iman hana metambah, syedara yang putuh. Debat terbaik, kata Nabi, itu ketika saudara-saudara mukmin kita itu datang kepada Allah. Ya Rabb, kanu ikhwanana. Orang itu yang di dalam neraka itu saudara kami. Kana yusalluna ma'ana. Mereka salat dengan kami. Ini di garis bawahi Pak, salat. Hanya nanjak sembahyang, hana putayang, hana rulah hadis. Mereka salat dengan kami, yasumuna ma'ana, puasa dengan kami. Dalam satu riwayat berhaji dengan kami. Wa adkhaltahumun nar, tapi engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Kita enggak tahu Pak ini. Bukan yang berdiri di depan lebih baik, bukan yang duduk di bawah tidak lebih mulia di mata Allah, bukan yang mendengar lebih kurang ilmunya dibandingkan yang memberikan materi. Kita butuh itu Pak. Saya butuh itu, wallah saya butuh itu.
Pergi mereka ke Allah sehingga Allah mengatakan, akhrij man ta'rifuhum min ahlin nar. Silahkan keluarkan yang kalian kenal. Pergi itu. Saya kenal si fulan Pak. Kita ambil mereka, kita keluarkan. Itu satu tahap, dalam hadisnya panjang itu. Nanti minta lagi, ya Allah akhrij. Ya Allah, saudara kami masih ada di sana, belum keluar. Allah mengatakan, idhabu wa akhriju man ta'rifuhum min ahlin nar. Yang kalian kenal, keluarkan lagi, Pak. Tumanya hana nuturilung kemberat orang-orang, Pak. Harus nuturi, Pak. Keluarkan. Pergi kita berulang kali kita minta untuk dikeluarkan. Itu syafaat. Kita beriman itu. Ada syafaat yang seperti itu kita imani. Ada syafaat dalam Quran yang dinafikan, dilarang kita melakukan syafaat seperti itu. Ada juga. Berarti ini kita kembali keluarkan konsepnya dulu jamaah kaum muslimin. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, pembahasan syafaat itu pembahasan gaib. Kalau dia itu pembahasan gaib, maka penetapan syafaat itu cuma melalui satu jalur saja, yaitu jalur wahyu. Titik nama. Yang ditubit hanan dengali, alhamdulillah, paham anda itu. Wahyu yang menentukan ada syafaat atau tidak. Kalau di luar adanya syafaat tungku laginya rupa, nemat ija putihnya lagi long mat, tingah urok kiamat, ron lagi long di dalam alam barzah atau di padang mahsyar. Kita tanya itu wahyunya dari mana? Ini perkara gaib. Kalau perkara gaib, berarti konsep akidah kita cuma bisa ditetapkan dengan wahyu, tauqifi. Kita berhenti di mana wahyu berhenti. Ini sudah paham dulu poin pertama. Kalau sudah paham, lanjut poin kedua. Sekarang coba kita baca wahyu, Quran dan sunnah baginda Rasul. Apa saja yang ditetapkan dari macam-macam dan jenis syafaat. Yang pertama jamaah kaum muslimin, syafaat teragung, paling besar, syafaat paling hebat, dan itu hanya milik baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaat al-uthma, hadis Bukhari Muslim. Ja'alaka rabbuka maqaman mahmuda, tempat terpuji, dan Muhammad namanya Muhammad terpuji. Disebutkan dalam riwayat, yahmaduka ahlud dunya qabla ahlul akhirah. Kamu Muhammad akan dipuji oleh penduduk dunia sebelum dipuji penduduk akhirat. Nanti ada satu tempat semua manusia memuji baginda Rasul Muhammad, yaitu di alam mahsyar, di padang mahsyar. Ketika datang manusia menunggu kedatangan Rabb Allah untuk menetapkan keputusannya, menghakimi manusia. Kembali kita ini terburu-buru, tergesa-gesa, mekarat hanampu mekarat, padahal setelah itu bisa jadi neraka. Mereka dalam kondisi tergesa-gesa itu berlari ke Adam. Adam mengatakan, aku sudah melakukan kesalahan, memakan buah yang Allah haramkan. Yang tak boh kaya, Pak. Nyatanya yang kepeharim pada boh. Kalau kita bagi daging di tubuh kita, barangkali 50% daging dalam badan dan tubuh kita itu tumbuh dari harta haram. Harta haram. Faliyatubillah. Adam satu buah itu. Dan Adam sudah bertaubat. Allah menerima, fatalaqa
Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Sudah diterima taubatnya. Tapi Adam malu, tidak berani mengatakan aku berhak untuk meminta Rabbku datang. Adam mengatakan pergi ke Nuh. Kita pergi ke Nuh. Nuh juga mengakui punya kesalahan, malu. Pergi ke Ibrahim, pergi ke Musa. Sampai akhirnya semua orang mengatakan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Coba cari Muhammad. Baginda Rasul kita mengatakan analaha, aku untuk hari ini aku. Beliau menuju bawah arasnya Allah dalam riwayat sahih, memuji Allah dengan nama yang tidak pernah dipuji sebelumnya. Waja'a rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Baru datang Rabb kita dan para malaikat berbaris untuk menghakimi umat manusia. Itu syafaat agung. Itu khusus untuk Rasulullah. Kita berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya. Karena berbicara tentang syafaat, berbicara tentang keghaiban, harus berdasarkan wahyu. Yang kedua kita dapati ada juga syafaat khusus untuk baginda Rasul, yaitu memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Dibaca hadis panjang riwayat Imam Muslim. Ketika ahli syurga itu datang ke syurga, wa wajadu abwabaha mughlaqah, mereka mendapati rupanya pintu syurga tertutup. Wa ata Muhammad, datang baginda Rasul. Penjaga khazin pintu surga itu bertanya, man anta, dalam riwayat Imam Muslim, kamu siapa? Muhammad. Penjaga pintu surga itu mengatakan, bika umirtu, untukmu aku diperintahkan membuka pintu ini. Walan aftah qablaka li ahadin qablak. Tidak boleh aku buka untuk siapapun sebelummu. Kembali baginda Rasul dipuji itu. Itu syafaat khusus, Pak. Kalau ada di luar orang mengaku kunci surga nabak jarolung, telah haji ubat berarti, Pak. Telah haji ubat. Saya yang akan memasukkan kalian ke dalam ini. Itu haknya Rasulullah. Ada syafaat ketiga khusus untuk Rasulullah. Sedikit diperselisihkan oleh para ahli ilmi, tapi kita mengimani hadis yang sahih tentang perkara gaib, walaupun ahad. Yaitu syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib, yang memang ketetapan Allah Abu Talib itu dalam neraka, diringankan azab. Ya, bukan menolak kemudaratan, tapi cuma diringankan. Hadisnya sahih, ada dalam Bukhari Muslim, ada yang lebih rinci dalam riwayat At-Tirmizi, Imam Ahmad juga. Pamannya baginda Rasul Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib bertanya, ya Rasulullah, pamanmu Abu Talib kana yahutu anka wa yudafi'u anka. Kalau ada dari yang hidup ini yang paling berjasa untuk dakwahmu, itu pamanmu Abu Talib. Hana urang lagi Abu Talib. Madza aghnaita lahu? Apa yang bisa engkau berikan manfaat untuknya di akhirat? Apa kata Nabi kita? Huwa fi dhahdahi minan nar. Abu Talib itu di neraka paling rendah. Laula ana, kata Nabi, kalau sekiranya bukan karena aku, artinya dengan izin Allah, maka Abu Talib itu di neraka paling rendah, di neraka paling dalam, di geraknya.
dan dia mengenakan 2 terompah dari api yang membuat otak kepalanya itu mendidih. Itu azab paling ringan, jamaah. Azab neraka paling ringan, fal'iyadzubillah. Dan itu untuk Abu Talib. Itu syafaat khusus. Semuanya kita tetapkan berdasarkan wahyu Allah. Ada ayat, ada hadis. Menyahana hal tujuh pegah itu. Ini ada ayat, ada hadis. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada syafa'ah ditetapkan dalam Quran, dalam hadis, dan itu bukan khusus untuk baginda Rasul. Artinya Rasul dapat, kita juga bisa dapat, para malaikat bisa dapat, para nabi-nabi yang lain bisa dapat, orang-orang saleh ahli surga yang lainnya bisa dapat. Salah satu dari sejenis syafaah itu yang disebutkan oleh para ulama, syafaah kepada siapa yang berhak masuk neraka tapi tidak jadi dimasukkan, Pak. Ini sekurang-kurangnya kita mudah-mudahan masuk ke situ lah. Seharusnya kita masuk neraka, tapi dengan syafaat kaum muslimin kita tidak jadi masuk neraka. Itu ada dalam wahyu, ada dalam Quran, Pak. Salah satunya mungkin hadis yang kemarin sudah kita sebutkan, tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, yang wafat kemudian jenazahnya disalati oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, ahli tauhid, mereka tidak pernah mensyirikkan Allah sebelumnya, illa syafa'allahu bihim yaumal qiyamah, kecuali jadi syafaat untuknya. Ini bisa jadi ada satu hamba Allah sudah ditetapkan untuk neraka. Kalau hitung-hitungan amal, hitung-hitungan takdir ketetapan, barangkali dia untuk nerakanya Allah. Tapi karena ada 40 yang salat dari ahli tauhid, Allah masukkan dia ke surga tanpa sejenak pun dimasukkan ke neraka. Walillahil hamd min qablu wa min ba'd. Itu ada syafaat seperti itu. Maka kita enggak cukup sendiri. Manusia ini ijtimaiyun bi tab'ihi, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah. Kita makhluk sosial, Pak. Yang orang meninggal sampai rumah hana tajak, bah meninggal tinggal saja, Pak. Kita makhluk sosial. Kita ingin mengumpulkan saudara-saudara kita ahli tauhid yang datang ke jenazah kita, mensalati kita, mendoakan kita, menghadiri pemakaman kita. Illa syafa'allah bihim yaumal qiyamah, jadi syafaat. Itu jenis yang pertama yang bukan khusus untuk Nabi. Kita tetapkan syafaat itu ada, karena wahyunya ada. Ada syafaat yang kedua, yang sudah masuk neraka dikeluarkan. Tadi di awal mukadimah sudah saya sebutkan. Sudah masuk, dikeluarkan. Yang tadi belum masuk, cuma ketetapannya akan masuk. Yang ketiga, tidak kalah menarik dan tidak kalah pentingnya, syafaat untuk orang yang di surga, dinaikkan level derajatnya di surga. Kadang surga miyu, Pak, tapi dinaikkan kita dengan syafaat saudara-saudara kita. Banyak saudara kita di level atas. Si fulan, mana si fulan? Diberitahukan kepadanya, si fulan saudaramu di surga, tapi surganya di bawah. Jangan pernah berpikir, ilung saya surga dak di UP. Anjir lagi nyan, Pak. Anjir lagi.
Baginda Nabi kita mengatakan fas'ali al-firdaus, minta yang paling tinggi. Yang atasnya itu Arsyur Rahman. Yang kita di situ pasti kita berjumpa dengan baginda Nabi kita. Itu super nikmat. Para ulama kita dulu ketika ditanyakan, kamu kenapa ngotot sekali ingin masuk surga? Orang masuk surga ngotot, Pak. Tanya udah hana pihijir. Ngotot, Pak. Serius sekali dia ingin masuk surga. Ketika ditanyakan, kamu mau masuk surga untuk apa? Dia menjawab mengatakan, wa fiha Rasulullah. Dalam surga itu ada Rasulullah. Jadi surga paling tinggi. Firdausil a'la. Ausatil jannah. Surga terbaik. Ada syafaat yang berlaku untuk kaum mukminin, terutama orang tua yang saleh. Baca Quran surat At-Tur 21. Itu visi keluarga muslim. At-Tur 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim syai'. Orang-orang yang beriman, kata Allah, diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan. Rupanya orang tuanya di level yang tinggi, anaknya di level yang bawah. Ini garis bawahi lagi, Pak. Banyak orang tua yang keliru dalam konsep ini. Kita punya sekolah. Ada yang datang, Ustadz, lung titip anak Pak Ustadz. Kupu na titip anak Pak lu. Nyai tamang anak ulung lan surga icok ulung dari luar. Tanya matan tapi ke icok oleh anak Pak. Salah konsep. Konsep yang benar, At-Tur 21, Anda berada di surga paling tinggi, anak Anda di bawah. Allah ingin memuliakan Anda di dalam surga, rupanya anak Anda diikutkan supaya nikmatnya lebih sempurna, Pak. Ini baik pikir anak di hati icok tanya riuk. Nyan hana ayat. Belum dapat saya itu ayatnya apa. Yang ada hadis putri yang wafat, 2 putri yang wafat, tapi ditinggikan derajat di surga itu At-Tur 21, bapaknya di tempat yang tinggi, anaknya di bawah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah, aku ikutkan keturunan mereka dengannya di tempat yang tinggi tanpa aku kurangi sedikit pun dari kebaikan bapaknya. Rupanya disempurnakan untuk anak, dinaikkan derajat, Pak. Itu ada hadis, banyak sekali hadis. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, hadis ketika wafatnya Abi Salamah, masuk baginda Rasul, melihat wanita-wanita di sekeliling Abu Salamah dalam kondisi menangis. Baginda Rasul melihat mata Abu Salamah yang terbuka dan melihat ke arah atas, datang menutupi mata Abu Salamah. Baginda Rasul mengatakan ruh itu ketika keluar akan diikuti oleh pandangan, maka matanya naik ke atas, tutup, Pak. Itu sunnahnya seperti itu. Kemudian Rasul mendoakan Abu Salamah. Salah satu doanya apa? Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Tinggikan derajatnya nanti di hari kiamat. Itu ada. Dan syafaah itu orang-orang kaum mukminin yang saleh bisa dapat dan bisa memberikan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua jenis syafaah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul dalam hadis tanpa terkecuali, Pak. Di sini kita berbeda dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengingkari syafaat mengeluarkan penduduk neraka dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka enggak percaya itu. Karena bagi mereka yang kata meng neraka kehinan tabeju. Kalau udah masuk surga khalidina fiha, masuk neraka khalidina fiha. Tapi Ahlus Sunnah bukan seperti itu pemahaman kita. Kalau ada dalil, ada syafaat yang mengeluarkan ahli neraka dari neraka masuk ke surga, kita imani. Mereka mengatakan itu hadisnya ahad.
Pembahasan akidah tidak boleh berlandaskan hadis ahad. Ini yang pegahnya hanya belajar hadis. Karena hadis tentang syafaat itu mutawatir, banyak sekali jalurnya dari Nabi. Mutawatir al-hadits man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun. Ru'yah, syafa'ah, kita akan melihat Allah di hari kiamat, itu hadisnya mutawatir. Syafaat, hadisnya mutawatir. Wal haud, telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadisnya mutawatir. Wa mashul khuffaini wa hadil bang, begitu juga hukum menyapu sepatu yang diingkari oleh orang-orang Syiah, itu hadisnya mutawatir. Kita imani itu. Karena konsep akidah kita perkara gaib ditentukan dengan dalil wahyu, tauqifi. Yang diingkari oleh Al-Quran atau hadis jenis syafa'ah, maka kita mengingkari, kita menamakan itu syafa'ah manfiyah, syafa'ah yang tidak ada, tidak bermanfaat, seperti yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah atau diikuti oleh sebagian kaum muslimin hari ini, menjadikan kuburan orang salehkah, kuburan nabikah, barang-barang tertentukah atau orang-orang tertentukah, menjadikan mereka itu sebagai tempat peruntukan ibadah dan menganggap mereka itu yang akan menjadi perantara di hari kiamat. Itu syirik bangsa jahiliyah. Allah abadikan itu. Apa kata mereka? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung ini, Lata wal Uzza wal Manat. Kami tidak menyembah patung-patung itu. Itu patung-patung orang saleh dulu. Lata itu sosok laki saleh yang ada dari kabilah Saqif, yang kerjanya itu kalau musim haji mengadon tepung, memberi makan jamaah haji. Kan gemekan musim haji itu kita mekan bah. Nyo gebi makan gratis. Ketika wafat, untuk mengenang kebaikannya, memotivasi yang masih hidup dengan kebaikannya itu, dibuatkan untuknya patung. Apa kata orang jahiliyah kepada Nabi? Kami tidak menyembah patung ini. Hasya wa kalla, enggak mungkin kami menyembah patung. Tapi kami menjadikan ini orang-orang saleh yang jelmaannya dalam bentuk patung ini akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ketika berdoa, mereka berdoa kepada patung-patung itu. Kenapa? Kami tidak cukup bersih untuk berdoa kepada Allah, Pak. Harus ada perantara, Pak. Nyahino salah apa? Begitu setan bermain. Setan enggak bermain di tempat kotor. Dia bermain di ranah-ranah suci yang kita berpikir, hai kamu tuh lagi apa? Masa saya yang kotor berdoa kepada Allah? Harus ada perantara. Tawasul-tawasul yang diharamkan akhirnya jatuh ke dalam syirik. Menurut pikiran logika kita betul seperti itu. Betul seperti itu jika Allah itu tidak punya kesempurnaan ilmu, tidak punya kesempurnaan hikmah, tidak punya kesempurnaan kudrah. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha Hakim. Allah Maha Qadir, Maha mampu untuk segala sesuatu. Enggak butuh perantara. Perantara itu justru merendahkan hakikatnya Allah. Nah, kalau kita akan cari syafaat di dunia, itu karena faktor pejabat yang bersangkutan tidak mengenali karena itu rilung loh. Maka kita butuh orang. Kalau Anda melakukan seperti itu untuk Allah, itu sama menjadikan Allah tidak punya kesempurnaan ilmu, Pak. Enggak, minta sama Allah. Mau berdoa, doa sama Allah. Mau mohon sama Allah.
Bahkan di antara keunikan bahasa Arab itu ada satu fakta unik bahasa Arab dari sisi tauhid. Coba buka Al-Quran. Kalau Allah panggil Nabi An-Nabi, kata yang punya alif lam, itu nggak boleh langsung kita panggil ya wahai An-Nabi, ya Nabi, nggak boleh. Tetap harus kita tambah ayuh, ya ayuhan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Harus ada perantara ayyuhanya. Tapi kalau memanggil Allah enggak boleh pakai ayyuha, Pak. Ya Allah. Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah. Begitu bahasa itu mengajarkan kita. Kalau dengan Allah dari sisi bahasa pun enggak boleh perantara, apalagi dari sisi hakikat. Enggak boleh perantara. Boleh kita panggil ya Allah atau Allahumma, langsung kita panggil Allah tanpa ada itu. Tapi kalau untuk Allah, selain Allah, Quran mengenakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ada ayyuha, perantara. Untuk Allah nggak boleh perantara apa. Itu syafaat yang dinafikan. Itu konsep kedua dari akidah ahlu sunnah. Yang pertama harus berlandaskan dalil. Yang kedua, kalau berlandaskan dalil kita dapati ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan. Bagaimana cara kita bedakan? Itu penting. Ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Coba dengar perkataan Imam Asy-Syafi'i. Wastanbattul barihata ayataini fama ashtahi bistinbatihim ad-dunya wa ma fiha. Tadi malam dari dua ayat yang aku kaji, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, aku dapati satu ilmu, yang mana ilmu yang aku dapati itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Ini enggak ada yang paham ini kecuali orang-orang yang merasa lezat dengan ilmu, Pak. Atau menurut lagi Pak, menemukan satu ilmu ketika mengkaji Quran hadis, ketika dapat ilmu itu kita mengatakan pada diri kita, ya Allah, apapun dunia yang aku miliki itu tidak setimpal dengan ilmu yang aku dapatkan itu. Imam Syafi'i merasakan itu. Banyak para ulama punya ibarat-ibarat yang sama seperti itu. Itu lezat menuntut ilmu, Pak. Tahu Imam Muslim, pemilik Sahih Muslim, wafatnya dalam kondisi memakan kurma tanpa sadar. Rupanya sudah gunung biji kurma beliau kumpulkan di samping. Ketika membedah ilmu, nggak sadar, Pak. Begitu lezatnya ilmu. Wallah ta'ala a'lam bisawab. Barangkali kita lanjutkan rincian penjabaran tentang syafaat ini di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.